Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Hastumiani, NIM 1907-1008 dari Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan kegiatan PLP1 di SMAN 1 Batu Keliang Utara. Dalam video ini, ada 6 bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, mengenai visi, misi, dan struktur organisasi sekolah, kultur sekolah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal, dan yang terakhir ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Dalam visi dan misi sekolah di SMAN 1 Batu Keliang Utara, di mana di SMAN 1 Batu Keliang Utara terdiri dari visi yang terwujudnya generasi berbudi luhur, cerdas, dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Untuk misi dari SMAN 1 Batu Keliang Utara ini, pertama, mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur melalui pembiasaan untuk menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur, bertakwa, mandiri, dan memiliki perilaku sopan santun sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu berorientasi pada pencapaian kompetensi berstandar nasional. Untuk yang keempat, membentuk siswa kreatif, inovatif, dan cerdas yang mampu berkompetisi di era global sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan misi yang terakhir itu membentuk siswa agar memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, dan demokratis, serta bertanggung jawab. Implementasi dalam mewujudkan visi dan misi. Jadi, usaha yang dilakukan pihak SMAN 1 Batu Keliang Utara di dalam mewujudkan visi dan misinya yaitu yang pertama, pihak sekolah memaksimalkan semua fasilitas yang dimiliki. Jadi di sini maksudnya itu pihak SMAN 1 Batu Keliang Utara menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi yang mereka sudah paparkan. Kemudian yang kedua, menggunakan prinsip memprioritaskan apa yang paling penting. Dalam melakukan segala hal, SMAN 1 Batu Keliang Utara selalu memprioritaskan hal yang dianggap paling penting untuk diprioritaskan, dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian usaha yang terakhir itu menempatkan peluang yang ada atau memaksimalkannya. Di lingkungan SMAN 1 Batu Keliang Utara selalu memanfaatkan segala peluang yang ada semaksimal mungkin sebagai bentuk implementasi dari lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah. Sebagai contoh, memunculkan prestasi siswa dan memberikan ruang belajar kepada siswa yang benar-benar ingin mendapatkan didikan yang lebih dan menjadi orang yang berdedikasi bagi agama dan bangsa. Kemudian untuk struktur organisasi tata kerja sekolah itu di sini ada kepala sekolah, di mana tugas-tugas dari kepala sekolah di sini menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan. Kemudian ada pengkoordinasian dan juga kepala sekolah bertugas sebagai pengawasan. Kemudian ada namanya wakasek atau wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah di sini ada 4. Yang pertama, wakasek kurikulum, membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam menyusun program pengajaran, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Kemudian untuk wakasek sarana dan prasarana, menyusun program pengadaan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana. Untuk wakasek humas, tugasnya yaitu mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah.
Kemudian membina hubungan antara sekolah dengan wali murid. Untuk Wakasek tata usaha, di sini tugasnya yaitu untuk menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar, pengurus dan pelaksanaan administrasi sekolah. Wakasek kurikulum membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam menyusun program pengajaran, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Kemudian untuk Wakasek sarana dan prasarana, menyusun program pengadaan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana. Untuk Wakasek Humas, tugasnya yaitu mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah, kemudian membina hubungan antara sekolah dengan wali murid. Untuk Wakasek tata usaha, di sini tugasnya yaitu untuk menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar, pengurus dan pelaksanaan administrasi sekolah. Untuk wali kelas, mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan. Wali kelas mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan, membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik. Kemudian membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak didik. Untuk guru pembimbing atau guru BK, tugasnya di sini menyusun dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didik tentang kesulitan belajar. Kemudian untuk pustakawan sekolah, di sini tugas pustakawan sekolah itu perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka atau media elektronik lainnya, pelayanan perpustakaan. Untuk laboran, perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium, menyusun jadwal tata tertib penggunaan laboratorium, mengatur penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat laboratorium. Untuk guru, membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan proses belajar, ulangan dan ujian. Implementasi sekolah dalam mewujudkan struktur organisasi tata kerja. Yang pertama itu menempatkan guru atau pegawai sekolah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Seperti misalnya menempatkan sarjana pendidikan kimia sebagai guru mata pelajaran kimia. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan terhadap guru dan pegawai. Pihak guru dan pegawai yang bekerja di lingkungan SMAN 1 Batu Kelang Utara diberikan berbagai pelatihan agar bisa bekerja semaksimal mungkin dan mampu mengerjakan segala tugasnya dengan baik dan benar. Usaha yang ketiga yaitu penempatan berjenjang atau step by step. Maksudnya di sini melatih guru dari awal, dari hal yang paling kecil, misalnya menjadi wali kelas, kemudian menjadi wakasek, kemudian menjadi tata usaha dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu bekerja sama atau kerja tim, pegawai, guru, siswa dan warga sekolahnya untuk bekerja part-time, saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong terkait dengan segala hal yang harus dilakukan di lembaga atau instansi supaya mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Sekarang masuk ke kultur sekolah. Kita akan membahas yang pertama, kegiatan 5S. Di SMAN 1 Batu Kelang Utara menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang bisa saya lihat sejak pertama masuk di lingkungan sekolah tersebut. Semua warga sekolah tersebut sudah menerapkan dan sudah terlaksana dengan sangat baik.
Yang kedua, prestasi akademik, di mana di SMAN 1 Batu Kelang Utara ini sudah mendapatkan beberapa prestasi akademik. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pernah meraih alat peraga sepulau Lombok, juara 2. Kemudian yang kedua yaitu juara 2 debat bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Adapun strategi sekolah tersebut untuk meraih prestasi tersebut digunakan oleh pihak sekolah, yaitu melalui pendekatan atau memberikan motivasi kepada para siswa agar minat dan bakatnya keluar. Guru-guru di sekolah tersebut selalu memberikan pandangan kepada siswa-siswanya agar mereka bisa berkreasi dan mengeluarkan bakat mereka. Pihak sekolah juga memberikan penghargaan kepada siswa dan siswi yang berprestasi agar tetap semangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik yang pernah diraih di SMAN 1 Batu Kelang Utara, beberapa di antaranya yaitu hak cipta dan baca puisi, juara 2 tingkat kabupaten. Kemudian yang kedua, siaran radio RRI se-NTB, finalis 10 terbaik penyiar radio. Kemudian yang ketiga yaitu lomba sekolah sehat tingkat kabupaten. Untuk lomba sekolah sehat ini, sekolah menengah atas Negeri 1 Batu Kelang Utara mendapatkan juara 1. Yang sudah diterapkan oleh sekolah dalam menggapai semua ini adalah dengan cara kerja kolektif kolegial dan juga selalu membangun kepercayaan diri siswanya, memberikan kesempatan penuh kepada siswa yang benar-benar ingin berdedikasi, membangun motivasi belajar kepada siswa dan membimbing siswa secara tulus dan ikhlas. Peraturan penggunaan seragam sekolah di lingkungan SMAN 1 Batu Kelang Utara sudah sesuai seperti apa yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai peraturan penggunaan seragam sekolah, yang mana hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih berlogo OSIS lengkap, rok panjang bagi siswi dan kerudung berwarna putih, celana panjang bagi siswa, seragam upacara, topi dasi berlogo SMAN 1 Batu Kelang Utara. Untuk hari Rabu dan hari Kamis menggunakan seragam pramuka, atribut lengkap bagi siswi rok panjang dan kerudung berwarna pramuka dan siswa menggunakan celana panjang. Hari Jumat siswa-siswi SMAN 1 Batu Kelang Utara menggunakan baju intak dan hari Sabtu menggunakan baju ciri khas. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran di lingkungan sekolah sudah bisa digunakan dengan cukup baik, seperti media pembelajaran berbasis online. Misalnya seperti Google Classroom, WA Group, Telegram, maupun via Zoom. Sudah digunakan oleh pihak sekolah untuk pembelajaran daring pada masa pandemi. Selain itu, pihak sekolah juga sudah bisa mengarahkan siswanya untuk menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran dan menambah informasi, serta Google untuk menambah referensi. Hubungan sekolah dengan orang tua, siswa, dan komite sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah sendiri, menurut pengamatan, hasil wawancara dan diskusi dengan berbagai elemen yang ada di lingkungan SMAN 1 Batu Kelang Utara, bisa kami katakan sudah cukup baik. Bisa kita lihat sendiri dengan adanya ketransparan terkait dengan pembayaran SPP yang kenaikannya harus dirapatkan terlebih dahulu dengan orang tua siswa. Pelanggaran yang dilakukan siswa. Jadi pelanggaran yang sering terjadi di SMAN 1 Batu Kelang Utara ini
Yang pertama, masih adanya siswa yang membawa handphone saat jam pelajaran. Masih banyaknya siswa yang terlambat. Kemudian banyaknya siswa yang keluar pada waktu jam pelajaran. Dan juga banyak siswa yang bolos dari sekolah, walaupun jumlahnya sangat sedikit sih. Kemudian berpakaian tidak lengkap, khususnya untuk seragam putih abu ketika upacara. Solusi yang diterapkan oleh pihak sekolah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi adalah dengan cara selalu memberikan motivasi belajar kepada siswa, memberikan sanksi tegas kepada siswa. Permasalahan non-akademik. Permasalahan non-akademik yang sering dihadapi oleh siswa SMA N1 Batu Kelang Utara adalah berkaitan dengan masalah pembayaran SPP. Banyaknya siswa yang masih melanggar peraturan sekolah terkait dengan SPP ini. Berkaitan dengan banyaknya siswa yang belum sadar akan tanggung jawab tersebut. Dan selain itu berkaitan juga dengan perekonomian orang tua siswa. Adapun solusi yang sudah dilakukan sekolah terkait dengan permasalahan non-akademik adalah untuk siswa yang tidak membayar SPP, untuk siswa yang benar-benar tidak mampu, sekolah memberikan dispensasi berupa mereka bisa membayar SPP pada saat dana bantuan cair dari pemerintah, dan apabila kekurangan akan ditanggung sendiri oleh pihak sekolah. Tetapi dengan syarat orang tua wali datang ke sekolah dan menyatakan dirinya benar-benar tidak mampu untuk membayar SPP. Tidak hanya orang tua ke sekolah, pihak sekolah pun mensurvei lokasi apakah siswa tersebut benar-benar membutuhkan bantuan atau tidak. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kokurikuler. Di SMA N1 Batu Kelang Utara terdapat kegiatan kokurikuler yang disebut dengan istilah pengayaan. Pengayaan ini dilakukan ketika mendekati semester dengan maksud menyelesaikan materi yang belum selesai disampaikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA N1 Batu Kelang Utara yaitu pertama ada pramuka, kemudian paskibra, PMR, hadroh, debat, lomba cerdas cermat 4 pilar, dan drum band. Untuk ekstrakurikuler ini sudah terjadwal dengan sangat baik. Untuk pembina ini sendiri, tidak semua guru di SMA N1 Batu Kelang Utara ini menjadi pembina, dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler ini hanya sedikit, jadi tidak memungkinkan untuk semua guru menjadi pembina, jadi hanya sebagian guru yang menjadi pembinanya. Sebelum pandemi, ekstrakurikuler ini aktif. Namun setelah pandemi ini hampir semua ekstrakurikuler tidak ada kegiatan. Berlanjut ke peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah yang sudah berlangsung di SMA N1 Batu Kelang Utara adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuk sekolah sesuai jadwal yang ditentukan dari jam 7.10 sampai dengan jam 2.30. Wajib mengikuti kegiatan imtak setiap hari Jumat. Kemudian menggunakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya, mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran selama 15 menit setiap hari, melakukan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada seluruh warga sekolah. Melaksanakan 7K, yaitu keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan,
kekeluargaan, dan kerindangan di lingkungan SMA N 1 Batu Giliang Utara. Menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Menjaga nama baik sekolah. Yang selanjutnya yaitu hanya membawa barang yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Wajib mengikuti ekstrakurikuler minimal 1 selain ekstrakurikuler pramuka. Kemudian tata tertib yang terakhir, siswa-siswi pulang tepat waktu kecuali dalam keadaan insidental dengan izin wali kelas, guru BP atau BK, mengetahui Wakasek. Implementasi peraturan dan tata tertib. Jadi strategi sekolah dalam mengimplementasikan peraturan dan tata tertib di sini adalah memberikan sanksi bagi siswa yang hanya memiliki kesalahan. Misalnya, siswa yang terlambat diberikan sanksi berupa mengangkat sampah dan mengaji ulang di lapangan. Dan yang terlalu sering terlambat diberikan sanksi berupa selanjutnya yaitu kegiatan seremonial formal. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Jadi kegiatan seremonial formal di SMA N 1 Batu Giliang Utara ini diantaranya yaitu upacara bendera setiap hari Senin, imtak pada hari Jumat, dan upacara hari-hari besar. Hari-hari besar nasional, misalnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, dan sebagainya. Jadi untuk deskripsi kegiatan seremonial formal ini, yang pertama yaitu upacara bendera setiap hari Senin. Setiap hari Senin sekolah selalu melaksanakan kegiatan upacara bendera sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Upacara bendera ini merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh warga. Upacara bendera adalah salah satu upaya dalam menumbuhkan budi pekerti dan karakter bangsa kepada para siswa. Tujuan diselenggarakan upacara bendera ini yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian membiasakan sikap tertib dan disiplin, meningkatkan kemampuan memimpin, membiasakan kekompakan dan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Akan tetapi, tahun ini upacara bendera hampir tidak pernah dilakukan dikarenakan pandemi ini. Yang kedua, imtak pada hari Jumat. Di SMA N 1 Batu Giliang Utara, setiap hari Jumat melakukan imtak yang wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah dan untuk meningkatkan sikap religius manusia terutama generasi muda. Dalam melaksanakan program ini, sekolah berharap siswanya sebagai generasi muda yang memiliki jiwa atau melahirkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu upacara hari-hari besar nasional, misalnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, dan hari-hari besar lainnya. Hari-hari besar ini wajib dilakukan kegiatan upacara bendera karena hari-hari besar ini sangat bermakna. Kegiatan upacara Hari Besar Nasional ini bertujuan untuk memupuk rasa nasionalisme dan membangun karakter cinta terhadap bangsanya sendiri. Upacara bendera juga mengajarkan pada seluruh siswa untuk senantiasa mengenang jasa para pahlawan, mendoakan dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Pada tahun ini, Hari Guru Nasional tidak dilakukan upacara bendera, namun siswa-siswi SMA N 1 Batu Giliang Utara tetap merayakan dan memberikan sebuah kejutan yang sederhana, seperti siswanya membuat puisi dan membacakannya di depan semua guru sehingga guru merasa merinding dan terharu melihat karya anak didiknya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jadi praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang sudah diterapkan di lingkungan SMA N 1 Batu Giliang Utara diantaranya sholat zuhur berjamaah. Kegiatan sholat zuhur berjamaah ini dilakukan secara terus-menerus
dilakukan di luar pembelajaran untuk melatih siswa menjadi manusia yang lebih teratur dan terarah dalam menjalankan ibadah dan mendisiplinkan diri dalam kegiatan ibadah. Dengan adanya sholat berjamaah diharapkan mampu menjadikan para siswa semakin disiplin dan aktif dalam menjalankan sholat fardu. Kemudian yang kedua, membaca 15 menit sebelum belajar. Ini dilakukan untuk melatih peserta didik dalam memahami materi sebelum belajar dan bahkan akan mampu melatih peserta didik untuk mengetahui ilmu di luar mata pelajaran yang sifatnya sangat bermanfaat bagi pribadi siswa serta mampu mengimplementasikan nantinya. Yang ketiga, yaitu pidato saat imtak di depan warga sekolah. Jadi manfaat untuk pidato di depan warga sekolah ini yaitu agar siswa mampu saling mengingatkan. Selain itu dengan adanya latihan pidato ini juga bisa melatih mental siswa untuk berbicara dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya kepada halayak ramai. Kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi siswa bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari orang lain, yakni dengan cara merasakan bagaimana rasanya bicara di depan umum dan sebagai alat agar siswa bisa saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian yang keempat yaitu mengaji 15 menit sebelum masuk kelas yang langsung dirangkai dengan doa. Jadi tujuan dilakukan kebiasaan ini yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada siswa serta nantinya akan melatih siswa agar lebih lancar di dalam membaca kitab suci Al-Quran, khususnya yang beragama Islam. Kemudian yang kelima yaitu membersihkan halaman sekolah. Siswa-siswi di sekolah ini dibiasakan untuk membersihkan terlebih dahulu lingkungan dan kelasnya masing-masing sebelum jam pelajaran dimulai. Hal ini bertujuan agar mereka siswa-siswi tersebut nyaman dalam belajar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan saya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.